Yang pertama saya cukup senang karena Bapak sudah disita ijazahnya dan SMA dan S1-nya. Saya senang kenapa? Artinya di sini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang dikatakan tidak ada ijazah lah, yang dikatakan fotokopian lah. Nah, ini sudah disita. Nanti di pengadilan pasti akan timbul. Berarti yang sebelah juga senang tuh nanti ya, lihat artinya seperti itu, bahwa kita akan bertemu di pengadilan, kita akan buka-bukaan bahwa sebenarnya ya ijazah itu tidak penting banget sih sebenarnya. Yang penting itu adalah diakui atau tidak. Tapi kan penyidik mau meyakinkan bahwa ini ijazah terbitan siapa sih? Nah, analogi berpikir kita sederhana sebenarnya. Kalau terkait ijazah, siapa yang nerbitin? Itu dulu. Ya. Terus kemudian untuk skripsi juga sama. Nah, skripsi memang kita yang buat kan, tetapi ditaruhnya di mana? Kan di universitas. Nah, terus kemudian ijazah juga kan yang nerbitin universitas. Ya, betul. Nah, yang menjadi saya tidak bisa menerima pemikiran saya, kalau ini dibuat, berarti ada pembuat di luar UGM, tiba-tiba mendatangi UGM, menaruh skripsinya, terus kemudian ijazahnya dicetak di Pramuka katanya nih, ya kan gitu. Nah, berarti ada yang naruh. Apakah itu Bapak Insinyur Joko Widodo atau oknum UGM? Kan pertanyaannya di situ tuh. Ya, nanti kan kami bersyukur kalau memang ijazahnya disita. Karena Anda meragukan itu berarti? Bukan, kalau memang benar kan di situ jangan disita. Ya, disita. Ijazah disita. SMA kami dan bersyukur. ijazah S1. Dan otomatis kalau objektif, kami ditunjukkan sebagai terlapor. Kami yang bakal yang terpidana kan, tunjukkan. Nah, ini kami bersyukur. Bahkan berterima kasih pada lawyer Jokowi dengan menyerahkan untuk disita. Karena di Barreskrim nggak disita. Bahkan itu baru memutuskan menghentikan penyelidikan. Keren nggak? Penyelidikan dihentikan. Tapi ternyata digelarkan lagi. Berarti kan Alhamdulillah. Berarti dianulir kan? Berarti tuntutan pemberhentian penyelidikan itu belum ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Salim dulu. Bang Ade. Artinya kita semua apa yang diinginkan oleh pihak telapor ya selama ini sudah tercapai itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah dekat nih. Nah, akan ada nih kejutan-kejutan yang indah menurut saya. Maksudnya kejutan indah itu gimana? Artinya sebentar lagi ada pemeriksaan pada para terlapor, ya kan? Kami sih tidak mau pusing, mau kooperatif atau tidak ya Bang ya, itu urusan mereka. Tetapi selama panggilan Pro Justia ini, semoga beliau-beliau juga mau hadir. Gitu loh. Berarti maksud Anda kejutan indah ini penetapan tersangka? Ya, saya tidak mau mendahului penyidik. Tapi kalau tingkat tanda-tandanya, ya makan yang bagus, berdoa, ya kan? Coba saya dekat dengan keluarga. Baik, saran saya, karena yang sudah seperti itu. Dan yang paling menurut saya ngeri-ngeri sedap tuh, karena kami biasa pengalaman pemeriksaan ya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu cuma keramat. Ada istilah Jumat keramat itu biasanya buat korupsi, Bang. Bukan, ada Jumat keramat di kepolisian. Boleh tanyakan dengan Pak Setia selama jadi penyidik ya. Boleh. Itu ada Jumat keramat. Kita itu bukan masalah di Jumat apa tadi? Jumat keramat. Ada juga Jumat berkah. Ada juga. Saya tahu juga Jumat berkah. Itu pelaku pidana, Bang. Jumat keramat itu agak ngeri. Kalau pelaku pidana, tapi kalau untuk pejuang bangsa, pejuang nasional itu berkah. Menurut saya mereka pejuang, bukan kriminal. Karena apa? Mewakili seluruh Indonesia? Ya. Enggak. Bang, jangan bilang. Sebagian besar. Bang, sebentar, Bang. Aku kalau itu nggak sepakat sama Abang loh. Ya kan, jangan seluruh Indonesia, Bang. Sebagian besar. Kelompok Abang. Sebentar. Kelompok Abang. Sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia. Kita nggak bisa bicara soal Solo ya. Enggak sebagian ya kan? Dalam hal ini, memang katakan ini tersangka. Jangan lupa, kalau di dalam persidangan terbukti tidak bersalah, pelapor ini yang jadi tersangka. Mudah-mudahan Jumat juga gitu loh. Jumat berkah jadinya ya. Jumat ya. Dari Anda. Saya belum selesai. Jadi begini, kalau kita laporan yang sekarang itu kan ada surat pemberitahuan ke kejaksaan ya, itu kami bingung. Jadi laporannya Bang Ade dan sebagainya dicampur dengan laporannya Jokowi jadi satu. Itu kan saya jawab. Ya belum. Saya belum ngomong dijawab. Ya, saya jawab. Kenapa Anda bisa membaca hati saya, Bang? Ayo, waktu kita sedikit. Monggo, Bang. Anda dukun berarti ya bisa baca. Saya belum selesai ngomong saya jawab. Ya kan? Peristiwanya kan begini. Jokowi melaporkan pencemaran nama baik. 310 ya, itu kemarin diomongkan. Padahal itu di ayat 3-nya itu jelas demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Ayat 3. Terus beliau ini sahabat saya ini juga melaporkan dengan 3 pasal.
pasal itu adalah penghasutan, kemudian 28 ayat 2 IT, 28 ayat 3. Lah, penghasutan, 45 itu hukumannya. Kita deliknya yang bicara. Itu masyarakat nggak ngerti kalau itu. Satu. Yang mana 160 itu dulu delik formil. Ngomong aja udah ketangkep. Sekarang dengan putusan nomor berapa itu? Nomor 7 kalau nggak salah 2008. 160 apa dijelaskan biar pemirsa tahu, Bang? Hah? Maksudnya yang pasalnya Sekarang jadi material harus ada kejadiannya. Bakar mobil itu, orangnya bakar. Oh, oke. Bunuh orang itu, dibunuh. Harus ada tindak pidana. Itu sekarang. Dulu iya. Terus pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan SARA. Sekarang SARA hanya udah nggak ada lagi berdasarkan SAR sekarang. Dulu antar golongan, banyak tokoh-tokoh yang dan ustadz-ustadz kena pasal antar golongan ini. Karena itu bias, karet. Sekarang itu jelas. Jadi deliknya itu berdasarkan agama, ras ini. Nggak ada berdasarkan ijazah, nggak ada. Nah, 23, ini 28 ayat 3, itu kebohongan yang berikan kerusuhan. Ya kan? Itu mengadop dari Undang-Undang Nomor 146 yang sudah dihapus, ya kan? Dimasukkan situ, ya kan? Tapi ada perubahan Undang-Undang Nomor 2024 itu. Apa perubahannya? Bahwa di penjelasannya. Singkat saja, Bang. Ya ini sudah mendekati finish. Oke, Bang. Di dalam penjelasan di undang-undang itu, ya kan, yang dimaksud kerusuhan itu fisik. Bahkan itu pertegas oleh putusan MK 105. Dulu kan enggak, medsos. Contohnya ada orang tepi pantai dia teriak, ada tsunami, ada seorang libet. Ya kan? Jadi pasal-pasal yang diarahkan ini itu tidak ada. Kemarin kan saya tanya, apa tindak pidananya? Nggak ketemu, polisi pun nggak bisa jawab. Ya kan? Oleh sebab itu, dari 5 pelapor, 2 kayaknya sudah tahu diri, Pak. Sudah mengundurkan diri. Kita langsung ke intinya aja. Ya kan? Dia tahu serangan barik kita seperti apa nanti. Makanya itu, ada kemungkinan pelapor. Metodenya mungkin akan Oh iya, kami punya ahli. Dasar hukum? Punya dasar hukumnya ahli kami yang memeriksa. Dasar hukumnya untuk ditunjukkan ke Bapak. Loh, bukan ini di pengadilan. Ini bersama, maksudnya dasar hukumnya saya berikan keyakinan Bang, kepada saya, Pak. Pengadilan. Kalau pengadilan nggak boleh disembunyikan. Iya, pengadilan kan pasti. Cuman pertanyaan saya, mau diperiksa di depan penyidik, perlihatkan ke kami dasar hukumnya. Ini tanyanya pengadilan, Bang. Pengadilan. Pengadilan. Bang, ini sudah ditangkap. Makanya yang jelas, Bang. Jangan cuma dengerin yang saya sana juga didengerin. Ini pengadilan yang ditanyakan. Kalau pengadilan tidak boleh ada yang ditutupi. Seperti peristiwa Bambang Tri yang ditutupin. Baik. Pakai apa? Fotokopi. Nggak ada. Saya selama sekian tahun nggak ada. Harus aslinya baik perdata mau bidang ditunjukkan pada asli. Memang kalau melihat ini variator masing-masing pihak punya disitulah nanti ketahuan. Jadi jangan terlalu pede. Ada kemungkinan pelapor ini akan jadi terlapor nanti. Maaf. Harapan kami setelah kami periksa ini segeralah Polda Metro Jaya memberikan tuntutan kepada para pelapor. Insya Allah semua sudah berjalan baik. Bapak sudah diperiksa di Solo. Baik. Nah, kita ikuti. Oke. Kami tunggu. Baik.